Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Udi absen dulu. Yang pertama, Luki Pratama. Hadir, Pak. Ada Muhammad Puji Dermawan. Hadir. Ada. Terus Muhammad Sakroni. Hadir, Pak. Sakroni. Oscar. Hadir, Pak. Ada. Sudah masuk lagi. Ali Wafa baru masuk. Ali Wafa, dengar Pak Widi. Ali Wafa. Ali Wafa. Belum dengar berarti. Oke, Pak Widi mulai untuk hari ini. Ya. Untuk hari ini Pak Udi hanya menjelaskan tentang tugas kemarin dulu, ya. Tugas kemarin. Ali Wafa mikrofonnya off kan? Pak Udi udah absen. Ya. Oke, berarti kan Pak Udi. Pak Udi akan menjelaskan tentang tugas kemarin, ya. Di tugas kemarin, Pak Udi sudah menjelaskan bahwa kalian tak suruh untuk membuat satu laporan, ya. Pak Udi suruh kalian untuk membuat satu laporan, di mana laporannya juga sudah Pak Udi share, ya. Pak Udi nge-share-nya di di umum atau sama di materi, ya, di umum dan di materi. Di layar kalian muncul nggak? Pak Udi buka contoh laporan PSG SMK Nusantara Kudus. Di layar kalian muncul nggak? Muncul, ya. Kemarin yang baru mengumpulkan itu baru Luki, ya, laporan sama kegiatan prakerin, ya. Di contoh Pak Udi ini contohnya Luki yang sudah masuk di sini. Dia menulis, memang Pak Udi baru minta untuk ditulis dulu, ya. Jadi ditulis tangan, ya, seperti ini. Dia ditulis tangan. Kemudian nanti Pak Udi akan koreksi. Setelah itu nanti ada proses pengetikan soalnya. Jadi laporan tetap nanti diketik, ya. Laporan ini yang sudah ditulis ini nanti Pak Udi koreksi sambil nanti diketik. Jadi tugas hari ini sebenarnya setelah menulis ini atau membuat laporan ini kemudian diketik. Hasil ketikannya kemudian Pak Udi minta untuk filenya di-share lagi. Nanti Pak Udi akan ajari bagaimana cara share tugas yang sudah diketik. Proses ngetiknya bebas, terserah mau di warnet, mau di mana. Hari ini banyak waktu yang bisa kamu buat, misalnya di rumah punya laptop atau pinjam aja enggak apa-apa, atau misalnya kamu bisa ketik di HP, silakan ketik aja. Untuk masalah kerapiannya enggak masalah, ya, nanti bisa diedit atau diatur. Yang penting proses pengetikannya sudah bisa dimulai, ya. Jadi laporan pertama harus dalam bentuk tulisan tangan seperti ini, harus di-share dulu. Ya, ditulis yang rapi di kertas F4, ya, kasih nama, setiap halaman kasih nama, ya. Jadi nanti Pak Udi bisa tahu karena ini nanti kan bentuknya lampiran. Habis itu Luki mengatur bahwa hasilnya Pak Udi minta untuk dijadikan satu. Terbentuklah PDF seperti ini. Ada di fasilitas HP-mu, pakai aja screen pengaturan PDF, ya, ada screen. Nanti ada OCR, diatur aja. Yang penting beberapa gambar bisa dijadikan satu, kemudian dibuat PDF seperti ini. Jadi bisa jadi satu. Ini halaman pertama, ini halaman kedua, kata pengantar, halaman ketiga. Nanti masalah tulisan miring ini bisa Pak Udi ditegakkan. Yang penting proses pengumpulannya sudah. Ya, ini yang laporan yang dari Luki. Terus laporan yang kedua Pak Udi mintanya adalah kegiatan, uraian kegiatan sebenarnya, ya. Uraian kegiatan apa saja yang dilakukan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Di sini Pak Luki benar-benar sudah bagus menuliskan rapi, ya. Di proses pertama dia membuat pisau giling, ya, mengebor pisau giling, dia tulis di sini rincian kegiatannya, menggunakan mesin apa. Nah, nanti untuk rincian keseluruhannya akan Pak Udi tunjukkan di video yang Pak Udi akan tunjukkan di sini nanti prosesnya atau tulisannya. Hari kedua membuat apa, dia tulis rapi di sini, ya.
hari ketiga, hari ketujuh sampai dia proses itu dia tulis rapi di sini. Ini menurut Pak Udi sudah cukup menyesuaikan dengan kondisi yang sama, ya. Kalau misalnya di hari pertama atau di hari kedua dan ketiga sama, ya dikasih keterangan masih sama, tidak masalah. Atau prosesnya lanjut masih melanjutkan di hari pertama atau hari kedua atau hari ketiga. Mungkin 3 hari full di job yang sama. Kasih aja keterangannya masih melanjutkan di job yang pertama atau masih melanjutkan di job yang kedua. Itu sudah cukup, ya. Untuk contoh yang yang akan Pak Udi tunjukkan di sini, Pak Udi sudah tunjukkan di sini. Ya, sudah Pak Udi masukkan di umum, ya. Nanti dicek ya. Dicek pembuatan lapornya. Di tugas ini Pak Udi sudah tunjukkan ya. Di sini. Nanti semua tugas Pak Udi tunjukkan di sini. Ada tugas untuk kalian ada di sini. Tugasnya sama seperti itu, cuman Pak Udi kemas dalam bentuk draft ya. Jadi nanti bentuk laporanmu di sini ya. Bisa melihat ya yang Pak Udi tunjukkan untuk di sini ada pembuatan laporan. Salah satu mewakili bisa dibaca Kak di screenmu. Pak Udi tunjukkan di umum ini pembuatan laporan muncul ya. Ya. Jadi nanti sebenarnya tugasnya Pak Udi biar tertata rapi itu nanti setiap tugas maksudnya di sini di tim kalian nanti Pak Udi sudah siapkan 2 proses kegiatan ya 2 proses kegiatan. Di sini ada judul laporan yang harus kalian kerjakan di sini adalah judulnya pembuatan laporan PSG 12.1. Instruksinya kalian baca, buatan laporan PSG dan uraian kegiatan selama mengikuti PSG di perusahaan atau bengkel kalian masing-masing. Contoh laporan bisa di-download atau dilihat di lampiran berikut. Jadi di sini ya. Di sini ada 2, itu yang pertama adalah contoh laporan PSG dan ini proses kegiatan ya. Untuk contoh laporannya Pak Udi buka, perhatikan ya. Sudah sama dengan yang tadi dibuat sama Luki, cuman ini kan dalam bentuk Pak Udi tunjukkan di prosesnya ya. Laporan hasil praktek kerja industri di bengkel, ini nama bengkelmu ya. Ini Kudus, Pak Udi kasih Kudus karena rata-rata kan di Kudus. Misalnya bengkel bengkel Jaya Utama misalnya ya, tempatnya di Kudus ya, ini nama bengkelmu. Terus ini nama lengkapmu ya, prosesnya ini nama lengkapmu, kelasnya sudah Pak Udi tuliskan, nanti ditulis tangannya yang rapi aja ya, seperti Luki tadi, kelas 12.1 kompeten keahlian teknik pemasinan. Di sini dikasih keterangan laporan praktek kerja industri Pak Karin telah disetujui, dievaluasi dan disahkan pada hari ya. Tulis kalau kondisinya di sini adalah hari ini yang baru buat ya, tulis hari ini ya. Hari ini, tanggal hari ini juga, tempat di sekolah nggak apa-apa, atau di bengkel kalian, di tempat di bengkel kalian. Terus mengatur pembimbing industri ya, nanti ditulis saja pembimbingnya kalian siapa sesuai yang ada di laporan kalian. Sebentar Pak Udi akan cas HP dulu, cas. Ya, Pak Udi lanjutkan lagi. Tadi baterainya belum Pak Udi cas. Jadi lanjutkan lagi. Lanjut ya, dari ini sudah turun ke bawah. Kata pengantarnya silakan dikembangkan aja. Boleh sama seperti ini, boleh dikembangkan. Ya, ini Pak Udi Anda kasih gambaran aja. Terus ini kepala sekolah sama. Terus ini selaku pembimbingnya, pembimbing industri. Ya, nanti ditulis di sini. Pimpinan dan karyawan ini pimpinan perusahaannya bisa ditulis sini. Kalau pembimbing sama pimpinannya sama, tulis saja di sini sama. Kudus ini sesuaikan dengan tanggal hari ini aja. Terus untuk pendahuluan kurang lebihnya seperti ini. Sekali lagi silakan dikembangkan, bisa dikembangkan sesuai dengan yang ada di industri kalian masing-masing atau di tempat PSG kalian masing-masing.
Terus tujuan sama manfaat kurang lebih seperti ini. Sekali lagi ditambah juga boleh, enggak apa-apa. Nanti sesuai dengan enggak harus plot seperti ini, ditambahi lagi dengan kondisi di bengkel kalian juga boleh. Jenis pekerjaan, ya, mengamplas, mengecat, menggerinda, mengebur sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada di bengkel kalian masing-masing. Informasi hari kerja juga disesuaikan dengan tempat PKL atau PSG kalian masing-masing. Keselamatan kerja sudah Pak diterangkan kemarin, ya. Sarana pemesinannya nanti sesuaikan dengan CV-nya apa, yang ada di sana mesinnya apa saja, ya. Penutup, ya, kurang lebih seperti ini, nanti disesuaikan dan ditambahi boleh, ya, sampai itu. Ini contoh dari laporan PSG-nya, ya, contoh dari laporan PSG-nya. Sedangkan contoh proses kegiatannya juga sudah Pak Odi kasih contoh juga di sini, proses kegiatan praktek kerja industri. Kalau tadi Luki membuat per hari pertama apa, sebenarnya sama dengan yang mau di-share di sini. Cuman yang mau tunjukkan di sini adalah proses itu benar-benar detail, setiap harinya kegiatannya apa didetailkan di sini, terutama yang bagian-bagian pentingnya, terutama yang bagian-bagian pentingnya. Ini contoh aja ya, ini contoh aja misalnya pada saat di PSG itu lebih banyak mengoperasikan mesin bubut sama mesin freeze, ya. Salah satunya mungkin ada proses pembubutan rata muka. Di sini yang tidak hari pertama mungkin di sini bisa ditunjukkan ini hari pertama sampai hari kelima misalnya prosesnya membuat rata muka yang mungkin benda kerjanya lebih dari satu, ini contoh aja. Nanti tinggal dikasih keterangan aja hari pertama, hari kedua atau hari ketiga sesuai dengan kondisinya. Ini contoh misalnya proses membuat rata muka. Yang dibutuhkan apa? Peralatannya apa saja. Seperti yang Pak Udi sama Pak Andi terangkan, setiap proses membubut rata muka atau proses pembubutan pasti ada seperangkat mesin bubut jelas. Ya, pahat, bubut yang digunakan, sketch mat, mikrometer, dial indikator, nanti minimal kondisinya seperti inilah. Ya, nanti tulisannya bisa disesuaikan. Nah, yang dibutuhkan adalah langkah kerjanya. Pada saat di sana kalian apa? Misalnya ada proses pengerindaan, ya langkah kerjanya dalam pembuatannya itu apa? Kalau di sini rata mukanya adalah langkah kerjanya seperti ini. Ini yang Pak Udi inginkan sebenarnya dari prosesnya apa, alat yang digunakan apa, terus langkah kerjanya secara sederhananya seperti apa. Mungkin pada saat pembuatan hari kedua mungkin membuat diameter misalnya, ya, hari kedua membuat diameter, ya, atau proses dari rata muka terus ke diameter masih dalam job yang sama, ya dikasih keterangan alatnya apa saja, terus langkah kerjanya seperti apa. Ada proses pengeburan misalnya juga ditunjukkan alat yang digunakan apa saja, langkahnya seperti apa. Sebenarnya itu lebih bagus. Jadi prosesnya apa, alatnya pasti ditunjukkan di situ. Tidak hanya menunjukkan cuma hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, prosesnya apa, alat yang digunakan apa, dan langkahnya, prosesnya seperti apa. Ya, karena apa? Akan benar-benar sesuai dengan praktek yang anggap aja ada materi yang hari ini Pak Udi sampaikan sama Pak Andi adalah kalian membuat laporan itu benar-benar real seperti kalian ya benar-benar praktek di situ. Makanya Pak Udi menuliskan di sini adalah tambahi dengan alatnya apa pada saat di sana, ya, alatnya apa saja, terus langkah kerjanya dalam pembuatannya seperti apa, dengan gaya bahasamu aja sesuai dengan gaya bahasa teknik, ya. Misalnya seperti ini ada proses ngebor, ya, yang digunakan jelas mata bor, bisa menggunakan bor tangan, terus langkahnya seperti apa, apakah perlu dijepit benda kerjanya, apakah perlu dititik, ya, terus tulis di proses ini secara lengkap sesuai dengan yang ada di perusahaan atau bengkel kalian masing-masing. Ini contoh saja, nanti gunakan sebagai referensi saja, nanti disesuaikan dengan yang ada di bengkelmu, ya. Ini yang Pak Udi tunjukkan di tugas kalian. Jadi tugasnya sudah Pak Udi siapkan di tim. Nah, untuk misalnya kalian mau Pak, misalnya saya mau mengirim tugas. Nah, mengirim tugas, bagaimana Pak untuk mengirim tugasnya? Misalnya di sini adalah salah satu dari siswa di sini, misalnya Luki mau mengirim tugas.
Nanti tinggal dicek nama anaknya siapa, ya misalnya Lucky di sini, Pak Udi tinggal klik cari namanya Lucky misalnya. Lucky mau ngirim tugas misalnya. Ya. Nanti tinggal Lucky di sini tinggal masukkan di sini adalah tugasnya apa. Nah, pada saat sudah mengumpulkan, Lucky akan masuk ke sini, prosesnya akan sudah masuk di sini. Nanti Pak Udi akan koreksi, ya. Lucky sudah mengumpulkan apa tidak, maksudnya di sini. Nah, cara pengumpulannya bagaimana Pak? Seperti tadi, ya. Cara pengumpulannya adalah kalian buka timmu, klik tugasmu, kemudian di situ ada keterangan lampirkan. Di situ nanti ada keterangan lampirkan. Nah, proses lampirkan di sini yaitu file yang atau foto-foto yang sudah kalian buat tadi itu masukkan di sini, ya. Masukkan di sini. Seperti tadi misalnya di sini. Ya nanti kan ada tambahkan sumber daya kan. Jadi nanti di timmu nanti akan muncul tambahkan sumber daya. Ini maksudnya adalah kalian mau melampirkan tugas yang tadi sudah kalian buat, ya. Unggah dari perangkat, mungkin dari HP-mu. Nanti tugasnya apa sudah ada di sini, cari di download atau di dokumen yang sudah kalian siapkan, tinggal diklik aja kemudian open. Nanti secara otomatis akan masuk di sini lampiran tugas yang sudah kalian buat, ya. Itu yang Pak Udi minta. Tapi kalau kepaksa susah ya sementara seperti Lucky aja, maksudnya di absen harian di sini, ya lampirkan seperti Lucky nggak apa-apa. Tapi Pak Udi minta ya biar bisa terbiasa dengan tugas-tugas yang ada, ya lampirannya lewat tugas saja. Gampang, sama kok, caranya sama kok. Ya, tinggal tugasnya dilihat, ya. Tinggal tugasnya dilihat, tugasnya apa? Terus nanti dilihat prosesnya di sini adalah tinggal dilampirkan, ya, ke sumber daya, tapi dengan syarat tugasmu sudah kalian buat dulu, tulis tangan, kemudian kamu foto, kamu scan pakai HP, skanernya, kemudian dilampirkan aja, ya. Nanti Lucky bisa masukkan di sini juga, walaupun sudah mengumpulkan di umum tadi, biar tahu dan jelas-jelas ngerti caranya untuk melampirkan tugas yang ya pakai tim ya seperti ini. Jadi nanti Pak Udi mengoreksinya gampang. Jadi misalnya Lucky sudah masuk di sini, ya nanti tinggal Pak Udi cek Lucky sudah mengerjakan nggak di sini, nanti akan muncul di sini. Nanti Pak Udi kasih umpan balik, kekurangannya apa, itu sebenarnya yang Pak Udi inginkan seperti itu. Nanti tak kasih nilai langsung muncul di sini. Mungkin itu yang bisa Pak Udi sampaikan, ya. Ada yang ditanyakan sebelum Pak Udi pindahkan ke Pak Andi, mungkin Pak Andi nanti bisa menambahkan. Silakan. Pak Andi mungkin bisa menambahkan. Monggo Pak Andi. Oke. 6 orang ya ini ya. Iya. Oh iya Pak, ini kemarin Karisma Linda udah ngirim tugasnya ke WA saya. Iya, juga sama. WA saya juga sudah. Cuman tak ajari untuk tetap bisa belajar di tim gitu. Ya nanti bisa. Iya. Ada tambahan Karisma Linda ya. Monggo Pak Andi. Selamat pagi TP1. Halo TP1. Ada 6 anak ya, ada 6 siswa ya. Ini untuk pembelajaran pembuatan laporan, kan sudah dijelaskan detail sama Pak Widi. Jadi nanti Pak Andi memberikan materi yang lain, materi praktek, yaitu penggunaan kemiskinan. Ini baru prolognya saja. Tolong diperhatikan bahwa praktek kemiskinan kalian, ini sebelumnya yang belum bergabung, tolong nanti bisa dikasih informasi ya. Atau besok pagi nanti Pak Andi lanjutkan di Mapel Gerinda. Jadi di Mapel Gerinda besok pagi juga saya isi untuk materi yang ini. Praktek kemiskinan kalian itu sebenarnya meliputi mesin Bubut, mesin Face, mesin Gerinda, mesin CNC,
dan pemesinan umum. Pemesinan umum ini yang dimaksud mesin-mesin yang lain yang bisa diaplikasikan dan diinterpretasikan untuk penggunaan pemesinan secara optimal. Salah satu mesin yang dimaksud adalah multi-purpose mesin, yaitu mesin yang terdiri dari gabungan dari beberapa mesin, sehingga hasil produksinya atau mungkin untuk mesin yang praktis itu CNC ya. Jadi CNC itu kan ada 2 aksis, 3 aksis, 4 aksis, 5 aksis, dan seterusnya. Semakin banyak aksisnya, berarti mesin itu akan semakin canggih. Nah, yang dinamakan mesin multiple purpose, kita ambil contoh untuk mesin yang sederhana, karena kita tidak selalu bekerja nantinya, tidak selalu bekerja di perusahaan dengan menggunakan mesin CNC, tetapi mesin otomasi manual atau otomasi biasa. Tetapi prinsip kerjanya sama dengan CNC. Yang umum sekarang, misalnya yang harus kamu pahami adalah untuk membuat produk atau part, dalam hal ini poros, dibuat pada poros untuk membuat sebuah alur seti. Ini produk yang umum, berarti produk ini dikerjakan di mesin bubut untuk membuat diameter porosnya, kemudian dikerjakan atau pindah ke mesin press untuk membuat alur pi-nya menggunakan pisau jari atau menggunakan pisau belah. Nah, yang dimaksud dengan mesin multiple purpose, mesin yang dapat, mesin konvensional, ini yang kita bahas mesin konvensional ya, yang harus diperhatikan. Mesin konvensional tetapi dapat mengerjakan proses bubut dan mengalur sekaligus, sehingga proses penjepitannya atau pencekaman pada mesin dengan sekali cekam dan hasilnya menjadi lebih baik atau lebih presisi. Mesin ini digabungkan dari mesin bubut dan mesin press atau mesin bubut yang diberi aksesoris. Aksesoris ini fungsinya untuk melengkapi kemampuan dari mesin utama, entah itu mesin bubut atau mesin press, sehingga hasilnya dapat mengerjakan benda-benda yang rumit. Sampai saat ini bisa dipahami yang Pak Andi maksudkan TP1? Halo, TP1? Halo Pak. Ya, bisa dipahami maksudnya? Ini yang Pak Andi sampaikan prolog, jadi mungkin kalian masih bingung. Tapi bisa memahami maksudnya ya? Ya, Pak. Bisa Pak. Nah, kita ambil contoh di bengkel kita. Di bengkel B atau bengkel barat, itu kita punya mesin press nantong. Nah, ini mungkin waktu kelas 2 kalian belum mengoperasikan secara optimal. Sekarang kita pelajari di sini. Mungkin besok kalau masuk bisa kita praktekkan, tapi ini untuk prolognya harus dipahami dahulu. Nah, mesin press nantong ini ada sepasang motor listriknya, ada 2. Yaitu mesin motor listrik untuk memutar pisau press, dan 1 motor listrik untuk memutar pisau jig. Jadi di mesin nantong bisa mengerjakan benda-benda yang dikerjakan di mesin press dan membuat
alur menggunakan jig. Dalam hal ini alur yang dimaksud itu alur sepi, baik ini alur sepi luar maupun alur sepi dalam. Seandainya dalam proses pembuatan roda gigi menggunakan mesin bengkel B yang dilengkapi jig tadi dalam membuat proses roda gigi, setelah proses roda gigi selesai, maka membuat alur dalamnya langsung menggunakan pisau jig. Pisau jig itu dia bergerak seperti mesin scrap, tetapi bergerak naik turun. Ini versi saya. Jadi mesin yang namanya multiple purpose itu mesin yang dapat digunakan multifungsi agar hasil kerja menjadi lebih optimal untuk hal-hal atau benda-benda yang rumit bahkan di luar dugaan operator. Bisa dipahami sampai saat ini? Pusing ya? Kalau ketemu bisa kita tunjukkan. Mungkin nanti bisa kita tunjukkan, kita menemu fungsikan, dan mendemonstrasikan. Nah, karena ini daring, sementara harus mempelajari operasi mesin, ya kalian harus bisa menerjemahkan, bisa menginterpretasikan dengan daya khayal kalian yang tinggi, daya imajinasi, bahwa kalian sudah pernah melihat mesinnya, sudah pernah mengoperasikannya, hanya saja kelengkapan mesin di bengkel kita belum kalian optimalkan. Begitu ya, bisa dipahami ya? Ya, Pak. Halo? Contohnya di mesin bubut itu ada perlengkapan pembuatan tirus. Sudahkah kalian bisa mengoperasikannya? Ya, Pak. Halo Mbak Karisma. Halo. Ya, Pak. Sudah pernah menggunakan perlengkapan tirus di mesin bubut? Sudah, Mbak? Belum pernah ya? Nah, kalau belum, tolong Pak Andi sama Pak Widi diingatkan, besok kalau kalian masuk, nanti kita berikan penjelasan mengenai itu. Mengenai perlengkapan taper attachment dan mesin scrap di mesin press atau mesin jig, boleh dikatakan seperti itu. Karena sebenarnya bukan mesin jig ya, tapi itu mesin multi purpose. Bisa dipahami sampai saat ini? Ya, Pak. Ini Pak Andi bukan menghayal ya, tapi memberikan imajinasi bahwa mesin dapat digunakan tidak seperti yang sewajarnya. Jadi praktek kalian sebenarnya nanti di semester genap ini, saya ingin kalian bisa membuat kubus dengan mesin bubut, atau bisa membubut bola, membubut gotri itu ya, bola, terus bisa membubut benda-benda tak tentu, benda bentuk tak tentu, bisa membubut benda panjang, bisa mengebor benda yang sangat panjang, misalnya membuat laras senapan, membuat ini lubang-lubang minyak pada shock absorber dan lain-lain. Jadi harusnya kalian sementara ini, karena ini masih daring, punya banyak imajinasi. Tolong kalian gali hal-hal mungkin yang unik atau yang belum kalian ketahui selama prakerin atau sudah kalian ketahui selama prakerin, tetapi di prakerin itu ada, kamu kerjakan,
kamu lakukan, tetapi di sekolahan belum disampaikan. Nanti kita bisa sharing, bisa diskusi semata-mata untuk kemajuan kalian. Bisa dipahami sampai saat ini? Jadi ini kita harus lebih komunikatif di semester 12, di semester 6 ini. Karena nanti sebentar lagi ada AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Mungkin di bulan Maret nanti ya. Halo? Ya, Pak. Gimana Mas Saroni, ada pertanyaan? Mas Askar? Halo Mas Askar. Halo Mas Askar. Mas Ali Wafa? Berangkat kapan, Pak? Gimana? Berangkat kapan? Oh, coba ulangi Mas pertanyaannya. Berangkat prakteknya kapan, Pak? Kalau itu tunggu informasi dari sekolah. Kalau informasi dari pemerintah ini kan untuk lockdown nasional Jawa Bali. Jawa Bali itu tidak menyeluruh ya. Di Jawa Tengah itu ada beberapa kota, termasuk kota Kudus, harus lockdown, harus PSBB. Jadi pembatasan PSBB itu pembatasan kegiatan masyarakat berskala besar. Untuk di sekolah itu harus daring sampai tanggal 25 Januari. Jadi mungkin nanti tanggal 26 bisa masuk kembali, tetapi tunggu informasi selanjutnya. Dalam hal ini Pak Widi hanya guru biasa, tidak mengetahui kebijakan dari pemerintah. Kita tunggu informasi apakah besok secepatnya bisa masuk atau harus di lockdown lagi ya, kita tunggu aja. Mungkin kalian bisa lebih dulu mengetahui dari Pak Andi atau Pak Widi, karena sekarang ini kan informasi Halo Pak Andi, nggak ada suaranya? Oh, sudah. Halo, sebentar Pak. Tadi suara saya mati ya? Sempat mati sebentar. Gimana? Ini udah dengar. Tadi sempat mati sebentar. Ini sudah dengar. Ini saya lepas. Ini mikrofonnya saya lepas. Mungkin baterainya habis Pak, lama tidak dipakai. Jadi gini, tugas kalian selain yang disampaikan Pak Widi tadi dilengkapi, ada mungkin kalian selama pragerin mengetahui atau melihat mesin-mesin atau alat bekerja di perusahaan atau di bengkel dan kalian belum memahami, boleh ditanyakan besok saat tatap muka. Sekalian menjelaskan kelengkapan mesin yang di bengkel kita sendiri, karena mungkin yang di bengkel kita sendiri juga kalian belum memahami sepenuhnya, karena masuknya jarang-jarang, tidak masuk sepenuhnya. Saya kira itu dulu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Cukup ya? Kalau cukup sementara Ya, ini Pak. Pak Widi. Ya. Iya Pak. Monggo Pak Widi kalau dilanjutkan atau ditutup dulu. Ya, sebentar aja. Saya nambah aja sebentar. Pak Widi tambahin sebentar untuk hubungannya dengan tugas hari ini. Untuk Luki kemarin kan sudah ngumpulkan semua. Untuk Luki nanti bisa tinggal ngetik, terserah nanti teknisnya ngetiknya seperti apa, pinjem atau nanti di warnet terserah. Nanti biar rapi ya Luki. Karisma juga sama. Karisma kan kemarin sudah share ke Pak Widi sama ke Pak Andi. Nanti bisa diketik yang rapi ya. Nanti tinggal share-nya lewat tim tadi. Kalau kesulitan nanti WA Pak Widi biar Pak Widi bantu arahannya cara upload-nya
biar terbiasa dengan penggunaan tim dan cara mengupload tugas. Tujuan Pak Udi seperti itu. Sebenarnya kalian kirim lewat WA juga boleh, kalian kirim lewat tim di pengumuman juga boleh, tapi kan ada tempat di situ yang Pak Udi jelaskan tadi. Biar kalian terbiasa dengan tim itu pengiriman tugas seperti ini. Ya, makanya kalau kesulitan nanti biar Pak Udi bantu. Untuk Ali Wafa, Farhan, Puji Darmawan, Saaroni, Oscar, terus yang lainnya nanti diinfokan. Tulis saja dulu seperti yang dicontohkan di Luki Pratama. Itu bisa kalian lihat contoh Luki Pratama tadi. Bisa dibuka contohnya di umum itu. Ya kalian ketik aja yang rapi di kertas HVS seperti yang kemarin Pak Udi sama Pak Andi infokan, rapi halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga dan seterusnya, ya. Itu yang bisa Pak Udi sampaikan. Terus untuk pengirimannya Pak Udi mintanya tetap masuk di situ aja, ya, di tim. Tapi kalau kesulitan bisa di yang lainnya. Silakan, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak, boleh. Pak. Kalau mungkin ada yang tadi Saroni sempat menunjukkan hasilnya, mungkin bisa ditanyakan Pak Udi, Pak ini apakah benar? Buat apa? Silakan diinfokan aja, di screen aja dilihat. Nggak ada? Kalau nggak ada, Pak Udi tunggu tugasnya hari ini. Tolong setiap tugas itu tanggung jawab kalian. Selesaikan tugas ini laporan kalian. Ya, besok kalau pada saat sudah praktek, kita tinggal sharing apa keluhan kalian, apa masalah kalian pada saat PSG. Itu ya. Itu yang bisa Pak Udi sampaikan sama Pak Andi. Dari Pak Udi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live, yang belum absen bisa absen Pak Udi. Nanti Pak Udi absen. Warahmatullahi wabarakatuh.